Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Oke? Ini balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas soal Daniel Mananta. Ya, memang sudah banyak yang bahas ya, tapi saya rasa saya juga perlu untuk memberi tanggapan terhadap statement-statement dari Daniel Mananta. Nah, apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah koreksian dan juga kritik saya terhadap Daniel, yang mana ada beberapa statementnya yang sebenarnya keliru dan mesti diluruskan. Karena apa? Karena Daniel Mananta jelas-jelas pengaruhnya besar di Indonesia ini. Dan jika hal-hal yang keliru dari dirinya dan kita tidak meluruskannya, dan ini berbahaya sekali. Karena orang-orang awam di sana pasti menganggap hal itu atau statementnya itu benar. Sebenarnya di situ ada 5 poin yang mana dia sampaikan, tetapi saya akan membahas beberapa poin penting yang mana itu menyasar kepada kekeliruan berpikir dari Daniel Mananta. Mari kita langsung aja nonton videonya. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada 2, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke, itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Ya, dari kelima statement ini, saya tidak mengatakan statementnya keliru. Tidak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Karena kelima poin itu semuanya adalah ajaran Kristen. Oke ya? Itu adalah ajaran Kristen, baik poin ketiga dan poin kelima.
Ataupun poin keempat, 1 dan 2. Kok kebalik-balik? Iya, oke. Yang poin ketiga jelas, anugerah itu adalah konsep dari ajaran Kristen. Benar ya? Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah semata dari Tuhan. Kasih karunia semata dari Tuhan. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat, karena inilah ajaran yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Nah, kalau kita melihat di poin yang keempat, jelas itu juga Kristen tidak percaya sama sekali namanya dukun-dukun, roh jahat, dan lain-lain. Yang kelima, yang jelas Kristen juga tidak menyembah patung. Benar ya? Nah, dari 5 hal ini tentunya semuanya Kristen itu melakukan seperti apa yang dibilang oleh Daniel. Oke ya, jadi saya setuju. Secara prinsip kelima-limanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Tetapi ada keberatan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sebaiknya kita bahas dari poin ketiga, tapi saya mau pembaliknya. Kita bahas dari poin kelima. Yang mana Daniel Mananta mengatakan bahwa patung itu tidak boleh disembah. Dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Nah, ini letak masalahnya, yaitu yang pertama, Daniel sepertinya berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Oke ya? Karena dia mengatakan bagaimana patung itu tidak boleh disembah. Semua orang Kristen coba lihat dalam kitab Perjanjian Lama bagian ini dan ini. Kemudian kalian baru boleh komentar bahwa di situ dikatakan bahwa tidak boleh menyembah patung. Oke, dia mengatakan sampai di situ. Saya mengatakan bahwa benar apa yang disampaikan Daniel Mananta. Kenapa? Karena dalam Kristen pun tidak boleh yang namanya menyembah patung. Dan semua orang Kristen itu tahu hal itu. Tidak boleh menyembah yang namanya patung. Itu jelas ditulis tidak hanya Perjanjian Lama. Dalam kitab Roma pun dikatakan bagaimana tidak boleh menyembah patung. Itu udah jelas. Tetapi kekeliruannya adalah dia mengaminkan apa yang dikatakan Abdul Somad. Dan dia berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Ini persoalan yang dimiliki oleh Daniel. Gitu. Anda Kristen lama, seharusnya Anda tahu bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Lalu kenapa ada di gereja itu patung-patung? Pertanyaan kan gitu. Loh, di gereja kenapa ada patung? Oke, sekarang saya tanya. Kenapa di rumah Anda ada foto Anda dan istri Anda? Kenapa? Pasti untuk mengingat, oh iya saya sudah menikah sama istri saya sekian tahun. Dan kemudian inilah untuk mengingat ketika saya sudah pernah menikah, itu foto saya. Oke. Sekarang pertanyaan, kenapa ada lukisan Tuhan Yesus sedang perjamuan dengan para muridnya? Pasti Anda akan menjawab, iya, untuk mengingatkan bagaimana yang namanya Yesus pernah ikut perjamuan bersama dengan para muridnya. Melalui lukisan itu kita ingat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada patung Yesus disalibkan? Apakah itu untuk disembah? Ya jelas enggak. Untuk mengingatkan, oh ya ingat bahwa dulu Yesus pernah disalibkan di atas kayu salib, menderita, menebus dosa kita. Nah, itu sebenarnya hanya kebetulan itu bentuknya patung. Apa bedanya patung, lukisan, foto? Semuanya sama aja. Itu hanya lambang atau sesuatu untuk mengingat kita tentang momen itu. Itulah kenapa dalam Kristen itu ada patung, di dalam Katolik ada patung. Itu untuk mengingat akan momen itu. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen menyembah patung. Apa yang disampaikan Daniel ini terkesan bahwa dia menyetujui apa yang dibilang oleh Abdul Somad, bahwa Kristen itu menyembah patung dan menyembah patung itu salah dan di situ ada roh jahatnya. Nah, kalau kita berpikir secara begitu Daniel, ini penting untuk saya luruskan supaya orang tidak berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung gitu loh. Jadi udah jelas ya sampai sini. Terus kemudian mungkin Anda mengatakan, loh tapi kan memang dikatakan di situ tidak boleh membuat patung. Iya kan? Bahkan dalam hukum Taurat dikatakan jangan membuat bagimu patung. Tetapi kamu nggak boleh lupa, yang dilarang bukan buat patung. Yang dilarang adalah apa? Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Itu yang penting. Patung boleh ada, tetapi untuk disembah nggak boleh. HP boleh ada, tapi HP ini kalau kita sembah itu jadi berhala juga. Gitu. Yang nggak boleh adalah untuk disembah. Loh, kok bisa? Buktinya apa? Emang Tuhan izinkan kita buat patung? Kamu sendiri mengatakan bahwa ada kerubim. Kerub. Di dalam tabernakel. Iya kan? Tabut perjanjian yang diangkat-angkat orang Israel. Itu di situ kan ada 2 patung malaikat. Bener nggak?
Dua patung malaikat ini namanya siapa? Kerubim, kerub. Nah, mereka menjaga apa? Membentengi kekudusan Allah dengan manusia yang berdosa. Sama ketika Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden, ditaruh di situ kerub. Dan itu berbentuk patung ketika ada di tabernakel. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan untuk membuat patung. Yang tidak boleh itu ketika patung itu pada akhirnya disembah. Begitu loh Daniel. Nah, jadi dari dua hal ini jelas apa yang menjadi pemikiran Anda tentang Kristen keliru. Makanya belajar baik-baik dulu tentang Kristen. Kemudian berikan pendapat, jangan sampai memberikan pendapat, ternyata keliru. Dan yang lebih fatalnya yang saya benar-benar harus luruskan dari cara berpikirnya Daniel ini adalah dia mengiyakan, mengaminkan dan setuju dengan statement Abdul Somad. Yang mana Abdul Somad sendiri sebenarnya dia kan sedang menghina ajaran dari Kristen. Konteksnya pada waktu itu Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di dalam salib patung Yesus. Itu bukan kaitannya karena di dalam patung itu ada roh jahat. Bukan, kaitannya bukan itu. Tetapi bagaimana dia mengatakan bahwa jemaat hati-hati karena orang Kristen mengkristenisasi dari patung dan salib yang ada di tempat-tempat atau di rumah sakit gitu loh. Nah, Anda harus lihat konteks itu. Kalau Daniel mengiyakan dan mengamini dan setuju dengan Abdul Somad, berarti Anda setuju bahwa di dalam simbol salib itu sebenarnya ada kafir. Yang dikatakan kafir tentunya orang-orang yang di luar Islam. Dan kita sebagai orang Kristen dikatakan kafir. Dan bahkan jinnya ada menurut dia. Kalau kamu lihat sendiri dalam videonya saya nggak akan tampilkan karena selalu copyright. Jadi saya nggak akan tampilkan, silakan teman-teman cek sendiri, ambil sendiri di YouTube dan lain-lain. Di mana Abdul Somad mengatakan dalam patung salib itu salibkan begini, kemudian bilang haleluya, haleluya, dipanggil-panggil pakai haleluya. Apakah itu konteksnya mengatakan bahwa di dalam salib ada roh jahat? Enggak, itu konteksnya dia sedang menghina Kristus yang di kayu salib. Dengan mengatakan haleluya, haleluya memanggil orang untuk murtad. Jadi konteks ini Anda harus mengerti. Kalau Abdul Somad hanya berbicara mengenai, oh iya patung tuh nggak boleh disembah dan ketika disembah di situ ada roh jahat dan lainnya, oke, nggak masalah. Tapi konteksnya berbeda. Bahkan dikatakan orang yang sudah mati pun dia akan dikristenisasi. Karena di situ di dalam ambulans ada plus, tanda plus atau salib dan itu nanti pulang langsung pilok. Nah, konteks ini, apakah kamu mengiyakan dan menyetujui statement dari Abdul Somad? Iya, nggak mungkin lah. Kalau kamu Kristen sejati, jelas kamu akan tahu bahwa salib, simbol salib, patung Yesus itu mengingatkan tentang momen di mana Yesus disalibkan menebus dosa kita. Bukan untuk disembah. Bukan untuk kita percaya pada patung-patung itu, gitu loh. Jadi sampai di sini pun kita harus paham hal ini Daniel. Saya tahu sebenarnya persoalan mendasar dari Daniel Mananta ini adalah ingin mencari jalan tengah supaya ada pendamaian antara agama Kristen dan Islam. Itulah cara bertetangga yang baik. Bagaimana mencampurkan ajaran Kristen dan juga ajaran Islam sehingga boleh berjalan bersama-sama. Ini adalah cara bertetangga yang sangat-sangat keliru. Karena ini namanya pluralisme. Atau kejadiannya nanti sinkritisme, menggabungkan dua agama menjadi ajaran yang baru. Kita sudah tahu sangat pasti bahwa Islam dan Kristen itu berbeda. Salah satu contoh, poin ketiga yang dikatakan Daniel itu adalah ajaran Kristen. Yang mana orang diselamatkan karena kasih karunia, karena kasih Allah, karena anugerah, sehingga kita bisa masuk surga. Tapi ajaran Islam tentu berbeda. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, bagaimana ajaran Islam itu orang diselamatkan bukan karena itu. Tetapi orang diselamatkan karena melakukan amal. Orang diselamatkan karena dia berbuat baik. Bahkan amalnya nanti ditimbang. Yang lebih berat mana? Kalau yang lebih berat itu dosanya, maka dia akan melewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, nanti bisa nggak lewatin jembatan itu? Tapi kalau yang berat itu kebaikan, maka dia akan masuk surga. Itu ajaran Islam yang jelas-jelas itu berbeda. Dalam Kristen kenapa kasih karunia itu ada, anugerah itu ada? Karena manusia semua naturnya berdosa. Semua manusia dunia ini berdosa.
saya berdosa, semua orang berdosa, sehingga ketika mau masuk surga dengan perbuatan baik nggak bisa. Lalu caranya gimana? Yaitu dengan cara diselamatkan langsung oleh Allah. Dan konsep ini berbeda dengan ajaran dari agama Muslim, yang mana mereka diselamatkan masuk surga karena perbuatan baik mereka. Jadi di sini saya melihat niat baiknya Daniel, bolehlah mencari jembatan dan menggabungkan dua agama ini menjadi agama yang satu, ajarannya baru. Tapi faktanya itu nggak mungkin bisa, Daniel. Karena itu akan terjadi namanya sinkritisme. Karena kamu harus menerima bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Dalam Islam Yesus tidak disalibkan. Dalam Kristen Yesus disalibkan. Nah, ketika Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda ini, bagaimana caranya? Nggak mungkin. Karena kamu mengatakan sendiri tadi kan tidak bisa mendua. Jangan mendua. Ada orang yang percaya Yesus tapi masih mendua, percaya roh jahat, percaya dukun dan lain-lain. Nah, ini nggak bisa mendua juga. Anda percaya kepada Yesus yang disalib, tapi pada saat yang sama ketika mengiyakan ajaran Pak Abdul Somad, Anda mengiyakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan. Nah, kan nggak bisa kan? Nah, inilah kekeliruan yang mendasar dari statement-statement Daniel Mananta. Seharusnya bertetangga yang baik adalah saya Kristen, Anda Islam, kita bisa berjalan, bersahabat bersama-sama tanpa mengusik dan menggabungkan ajaran kita masing-masing. Aku tahu kamu beda, kamu tahu aku beda. Mari kita temenan. Kalau urusan temanan ya kita Pancasila satu. Tetapi ketika urusan agama, ajaran masing-masing. Nggak perlu ganggu dia nggak perlu ganggu kita. Begitu. Bukan berusaha untuk menggabungkan itu. Dan itu sangat-sangat berbahaya ketika terjadi sinkritisme. Mensinkronkan dua ajaran yang berbeda ini. Karena apa? Memang ajaran Islam dan ajaran Kristen itu sudah berbeda sejak sananya. Jadi nggak usah mencari penggabungan-penggabungan yang membuat Anda blunder sendiri tentang ajaran Kristen. Ini teguran dari saya untuk Daniel Mananta. Dan masih ada beberapa wawancara yang bahkan diundang oleh Daniel ini. Ketika diundang, orang itu tidak difilter. Pilihlah orang-orang yang memang berkompeten dalam itu. Dan jangan terkesan semua akhirnya tercampur aduk. Jadi abu-abu, nggak tahu mana yang benar. Dan ketika seperti ini, wah itu berbahaya sekali. Karena apa? Pengaruh channel Anda besar. Jadi gunakan pengaruh yang besar itu untuk sesuatu yang benar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.